Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, NIM 8565800572. Ini merupakan video simulasi mengajar untuk memenuhi pembelajaran terpadu di SD. Dosen pengampu Muhammad Nuzli, SPDI, MPD. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini udah rapi semua ya. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Kayaknya nggak ada buku kosong, hari ini ada semua ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, yaitu ekosistem dan komponen ekosistem. Sebelum kita masuk pengertiannya, Ibu mempunyai gambar ekosistem, di mana ada dua komponen ekosistem, yaitu komponen biotik dan abiotik. Abiotik merupakan benda yang tak hidup. Apa saja di sini yang tak hidup? Iya, ada matahari, udara, tanah, dan air. Itu merupakan komponen abiotik. Dan komponen kedua, komponen biotik, yaitu komponen makhluk hidup. Ya, kita lihat makhluk hidup. Apa saja di sini? Ada hewan, tumbuhan. Di sini ada tumbuhan. Ini ada juga hewan. Berarti di situ termasuk biotik. Apalagi selain tumbuhan, hewan, manusia. Manusia juga makhluk hidup. Manusia juga termasuk dari komponen biotik. Jadi dapat disimpulkan bahwa biotik adalah benda yang tak hidup, matahari, udara, tanah, dan air. Sedangkan biotik, makhluk hidup, adalah hewan, tumbuhan, dan manusia. Di sini biotik memiliki, walaupun dia tidak benda yang tidak hidup, tapi memiliki peran untuk kita semua. Contohnya apa? Cahaya matahari menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan yang kita sebut dengan fotosintesis. Jadi matahari juga dapat membuat tumbuhan berfotosintesis, juga bisa menghangatkan tubuh-tubuh hewan yang lainnya. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dari bentuk hujan meresap ke tanah. Air di dalam tanah ini akan bermanfaat oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Iya. Kita masuk berikutnya ya. Untuk lebih jelas kita baca teks berikut. Di sini ada halaman 3, kalian bacakan semua. Nanti kalian isikan pada kolom nomor 4. Di sini ada kolom. Ya, kolomnya ada ini. Ada paragraf 1, paragraf 2, 3, dan 4. Di sini kita baca ya. Di teks tadi. Pada teks tadi tentang ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah sesuatu berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup disebut lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang ada hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, tanah,
agar mencapai. Ini kita langsung jawab ya. Paragraf pertama, pikiran utamanya dan informasi penting. Jadi kita langsung menjawab tes pertama ya. Untuk siapa yang bisa menjawab yang paragraf pertama? Pikiran utamanya? Iya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Singkat sekali ya. Yang informasi pentingnya yang pertama adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, yaitu biotik, dan bagian tak hidup abiotik. Yang kedua, paragraf kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Iya. Jadi informasi pentingnya paragraf kedua. Iya, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Paragraf ketiga, ayo siapa lagi? Iya. Ayo siapa? Iya, kepada Mulia. Paragraf ketiga, pikiran utamanya apa? Bagian hidup dan tak hidup sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung sama yang lain. Betul. Informasi pentingnya? Iya. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Yang terakhir nih, siapa yang mau jawab? Iya, lanjut. Rahmi. Iya. Apa? Pikiran utamanya? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Ya, betul. Informasi pentingnya? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu ya. Berarti udah kita semua ya. Baik, berarti kita dapat simpulkan bahwa ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Berarti kita dapat simpulkan bahwa ekosistem adalah interaksi antara benda tak hidup dan makhluk hidup di suatu lingkungan. Oke, kita lanjut dengan populasi, populasi individu dan komunitas. Baik, kita lanjut dengan ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Kita bisa lihat gambar pada di sini. Individu itu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor gajah, seekor burung, seekor rusa, seekor kucing, itu merupakan individu, berarti dia tunggal satu. Kalau populasi, ini merupakan populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati suatu tempat tertentu. Ya, berarti ada kumpulannya individu. Contohnya di sini gajah. Gajah 1, 2, 3. Ada 3 gajah, berarti populasi gajah. Ada apa lagi? Kambing. Biasanya kambing berkumpulan, berarti adalah populasi kambing. Lagi ada beberapa bebek, berarti itu adalah populasi bebek. Sedangkan komunitas adalah, di sini kita lihat gambarnya, kumpulan populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu, berarti ada
populasinya, berarti kumpulannya. Ada kumpulan gajah, ada kumpulan ikan, ada kumpulan apa lagi di sini? Rusa, jerapah, burung. Ya, itu merupakan komunitas. Iya. Jenis ekosistem ada dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah ada di alam yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya apa? Contohnya hutan, apalagi? Ini gambarnya hutan. Hutan ini merupakan ekosistem alami. Apalagi laut, ada sungai, itu merupakan ekosistem alami ya. Kalau ekosistem yang kedua ada ekosistem buatan, itu yang dibuat dengan campur tangan manusia. Di sini ada contohnya sawah. Sawah adalah buatan manusia. Apalagi ya pintar sekali Rahmi. Kolam. Kolam itu merupakan buatan manusia. Selain kolam ada juga ini kebun. Kebun merupakan buatan manusia. Udah paham ya semuanya? Oke. Berarti jenis ekosistem ada dua. Yang ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oke, kita ke Ibu, sebelum kita lanjut, Ibu mempunyai lagu, yaitu lagu Cicak-Cicak. Di sini saya bisa memperhatikan pola-polanya. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek. Di sini panjang lagi, pendek. Ada panjang lagi, di sini panjang. Di sini pendek, panjang. Jadi kita nyanyikan dengan pola yang pendek dengan pola pendek. Kalau yang panjang dengan yang panjang. Oke. Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Iya, pintar sekali ya nyanyinya. Oke, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Ada di sini ada cicak ya. Sebelum kita Ibu tanyakan cicak, ada tahu jenis makanan cicak apa? Belum tahu ya. Kita masuk dengan berikutnya, yaitu jenis makanan, merupakan jenis makanan ya. Ayo, di sini halaman berapa ya? Bisa buka bukunya halaman. Di sini halaman 14, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Di sini tadi ada lagu. Di mana tadi lirik lagunya? Lirik lagunya yang mana? Ada cicak, kita lihat ya lirik lagunya ulang. Ada cicak-cicak di dinding, berarti dia makhluk hidup. Dia merayap ya, berarti bergerak ya. Datang seekor nyamuk, nyamuk juga makhluk hidup. Hap, lalu ditangkap, jadi dia makan nyamuk, berarti dia butuh makanan. Jadi makanannya tergolong sejenis serangga, nyamuk juga sejenis serangga ya. Nanti kita cari nih di penggolongan hewan berdasar jenis makanan. Ada apa tadi? Herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Kita bahas satu-satu ya. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Herbivora yang di atas ini berarti dari tumbuhan, berarti makanannya tumbuhan. Apa saja makanannya tumbuhan? Contohnya, iya sapi. Sapi makannya tumbuhan. Apalagi kelinci, kerbau, rusa, itu contoh dari herbivora. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Jadi kita tahu bahwa
Herbivora tidak memiliki gigi taring. Gigi taring. Gigi taring berada di depan dan tajam. Gigi ini digunakan memotong makanan, berarti gigi taringnya untuk menggunakan gigi makanan. Contohnya pada kambing. Kambing menggunakan giginya untuk makan, berarti memotong rumput, mantesan ya. Kita lihat mudah sekali itu kambing memotong rumput. Sementara gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan, berarti sama dengan kita untuk menghaluskan makanan ya. Kalau karnivora, ada yang tahu karnivora? Di sini ada karnivora, herbivora, karnivora. Jadi kita masuk karnivora adalah kelompok hewan memakan hewan lain. Ini berarti yang tadi cicak-cicak di dinding itu memakan hewan yang lain. Karnivora berarti cicak merupakan karnivora. Berarti dia makan serangga tadi. Serangga merupakan hewan juga, berarti dia makan hewan. Contoh lain dari makan hewan apa? Harimau. Iya, harimau. Singa, anjing, apalagi buaya. Selain buaya, apalagi ular. Ular merupakan makan tikus. Tikus adalah hewan. Iya. Kita masuk ke omnivora. Omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan, berarti dua makanannya. Dari hewan dimakan dan tumbuhan juga. Ada yang tahu? Iya, monyet. Berarti monyet bisa makan semuanya. Bisa makan pisang, bisa makan daging juga. Berarti monyet. Di sini hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Berarti dia punya semua gigi. Baik untuk menyelesaikan makanan. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika makan berupa hewan lainnya. Berarti gigi taring digunakan untuk gigi daging. Sementara gigi seri dan gigi geraham untuk mengunyah, berarti untuk makanan tumbuhan ya. Berarti gigi serinya untuk tumbuhan, gigi taringnya untuk makan daging. Berarti omnivora. Kalau hewan karnivora giginya gimana ya? Kita lihat di sini sebagian besar hewan termasuk dalam kelompok ini adalah hewan buas dan liar. Iya, harimau merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk makanan. Oleh karena itu giginya taring. Wah, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan menggoyak mangsa. Di sini memulai. Anjing memiliki gigi taring yang panjang. Bisa kita lihat ya. Hewan ini juga memiliki gigi taring yang tajam, juga meskipun kecil-kecil. Berarti di sini hewan ini gigi serinya juga tajam-tajam seperti gigi taring. Iya. Dapat disimpulkan bahwa herbivora adalah hewan makan tumbuhan, sedangkan hewan karnivora adalah hewan pemakan hewan. Sedangkan omnivora pemakan keduanya ya, tumbuhan dan hewan. Iya, di sini gue punya satu gambar, jadi kalian bisa melihat ya. Di sini ada gambar. Di sini ada gambar harimau, gajah, singa, buaya, dan monyet. Ada monyet di sini. Di sini ada monyet. Monyet merupakan hewan, kelompok hewan apa? Yang pemakan keduanya itu adalah omnivora. Omnivora berarti monyet adalah pemakan keduanya, jadi dia tergolong dari jenis makanannya atau jenis omnivora. Sedangkan jerapah, di sini ada jerapah.
Ayo apa? Hewan? Herbivora. Iya, makan tumbuhan. Iya, di sini ada burung, ada apa zebra, dan semuanya di sini ibu memiliki PR untuk kalian. Kalian bikin apa jenis dari makanannya, ya, ataukah karnivora, omnivora, dan herbivora. Kalian bisa tempelkan di sini jenis ini ya, jenis makanannya. Oke, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu nih pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dan makhluk hidup yang ada di suatu lingkungan. Komponennya ada dua, yaitu abiotik dan biotik. Ada populasi tersusun dari ekosistem. Nah, di sini ada ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Iya. Setelah itu, apalagi? Iya, golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yaitu ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Iya. Ibu mau tanya secara lisan nih untuk kalian. Komponen abiotik apa aja? Iya, Rahmi? Iya, betul sekali. Ada matahari, udara, tanah, dan air. Satu lagi, ayo. Komponen biotik. Ayo. Fatima. Iya, hewan, tumbuhan, dan apa, Mbak? Manusia. Siapa yang bisa beri contoh contoh individu? Udah tahu semua nih. Ayo Mahendra. Iya, seekor kucing. Apalagi seekor gajah. Ya, betul. Jadi apa lagi ya? Mau tanya satu kali lagi, yaitu hewan herbivora. Contohnya, iya, kambing. Ya, berarti udah kita semua ya. Oke, kita tutup dengan doa. Ayo, kita berdoa. Sebelum menutup belajar, kita doa dulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.